Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry, guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Asis Salatiga, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BES 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh dengan NIM 2402225. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Asis siswa kelas 5 dengan materi cahaya dan sifatnya dengan pendekatan project based learning. Selamat menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Siapkan dulu. Ya, Kelasnya. tadi kiamat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Kita baca doa dimulai. Sebaik kita mulai pelajaran. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Muhammad Fadil Ramadan. Kenapa tidak hadir? Sakit. Ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat sehat ya. Baik. Semuanya berdiri. Semua berdiri. Ya. Kita menyanyikan, sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita menyanyikan salah satu, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya nyanyi ya. Indonesia
tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kita mengetahui sifat-sifat cahaya. Kemudian apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Siapa yang tahu sumber cahaya terbesar di bumi? Matahari. Ada yang sudah pernah melihat cahaya selain matahari? Apa? Cahaya apa? Selain matahari. Senter. Ya. Ada lagi? Lampu. Apa lagi? Ada lagi? Api. Api merupakan sumber cahaya. Oke? Baik. Mari kita amati atau kita saksikan video yang berputar, kemudian dicermati, dianalisis, kemudian sebentar nanti kita buat kelompok untuk mengetahui apa yang sudah dipahami tentang materi yang telah ditonton videonya. Oke? Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 mm. Cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi dua, pemantulan teratur dan pemantulan baru. Pemantulan teratur adalah ketika pantulan dari pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan berkilau atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya yang paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cembung ataupun cermin cembung. Karena cahaya dipantulkan dari arah sejajar, bayang benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat di segala arah. Ketika cahaya merambat melalui medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah lambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan ringan, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal, melihat bintang dengan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop. 4. Cahaya dapat diuraikan. Ketika cahaya diuraikan terjadi yang namanya dispersi cahaya. Contoh paling mudah dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi yang biasa muncul setelah hujan turun. Contoh lainnya adalah gelembung sabun yang memiliki banyak warna setelah tekanan cahaya dan cakram warna yang membentuk warna putih jika diputar. 5. Cahaya dapat menembus benda bening. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk mika, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Sifat ini dapat dibedakan menjadi 3.
benda bening, benda translucent, dan benda tidak tembus cahaya. Benda bening atau benda transparan adalah segala benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening kemudian meneruskan sinar cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kaca bening dan air jernih. Benda translucent adalah benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian dari cahaya yang diterimanya. Tidak semua cahaya. Contohnya adalah air kotor atau air keruh dan bohlam susu. Benda tidak tembus cahaya atau opaque adalah benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Benda ini hanya dapat memantulkan cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kayu, tembok, dan besi. Cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah satu gelombang baru yang dihasilkan dari perpaduan dua gelombang atau lebih. Interferensi hanya dapat terjadi jika memenuhi syarat berikut. Pertama, kedua gelombang cahaya harus koren dan frekuensi yang sama. Kedua, kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitude hampir sama. Contoh dari sumber cahaya ini adalah cahaya bar kaset dan air kolam yang terlihat warna-warni. 7. Cahaya dapat mengalami difraksi. Difraksi atau pelenturan terjadi pada saat celah sempit. Sifat ini terjadi ketika ada pembelokan arah rambut gelombang yang disebabkan oleh celah sempit tersebut. 8. Cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi cahaya adalah ketika sebagian albetar cahaya terserap. Akibatnya, cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar albetarnya. Sekian pembahasan hal edukasi kali ini. Nah, berdasarkan video yang sudah ditayangkan tadi, ada yang kurang dipahami atau ada yang bisa ditanyakan? Andi nih. Ada? Paham semua ya? Oke. Baik. Jadi sekarang kita lakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Bisa? Nah, kita lakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, jadi kita bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok 3 orang atau 4 orang. Peralatannya kan tadi ada cermin, ada apa lagi tadi? Senter, ada senter, gelas aqua, kemudian pipet, kemudian nanti ada airnya. Nanti airnya ditaruh di sana. Nah, kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, silakan membentuk kelompok. Kita buat kesepakatan masing-masing kelompok nanti mengerjakan proyeknya itu waktunya 7 menit. Nah, nanti kita melakukan percobaan waktunya 7 menit. Kemudian ada yang bisa mempresentasikan di depan. Ini cahaya berapa terus? Di sini apa? Cahaya bisa dibiaskan atau cahaya dipantulkan? Cahaya bisa dipantulkan. Berarti di sini cahaya dibiaskan. Nah, cahaya bisa dibiaskan.
Bolongkan pakai pisau. Bagaimana caranya? Alat dan bahan apa saja yang digunakan, kemudian tuliskan langkah-langkah percobaan yang dilakukan. Apa yang di sini? Tuliskan hasil pengamatan. Pada saat dikumpul tadi apa yang terjadi? Tulis sesuai dengan. Kemudian dari hasil pengamatannya tadi, dari hasil pengamatannya sudah. Ya, sudah tulis semua. Oke. Nah, sebentar. Baik, sekarang kita dengarkan hasil presentase dari kelompok 1 tentang tempat cahaya dapat dipantulkan. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Melihat bayangan kita di cermin itu kenapa? Karena ada pantulan cahaya. Jadi cahaya bisa dipantulkan. Nah, baik. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1. Kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi kita sudah mempelajari sifat-sifat cahaya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari itu kalau tidak ada cahaya berarti kita tidak dapat melihat. Nah, kita tidak dapat melihat, semua akan menjadi gelap apabila tidak ada cahaya. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Siapa? Ada kira-kira yang belum dipahami tentang materinya? Ada yang mau ditanyakan? Akbar, silakan. Akbar, ya silakan Akbar. Sumber cahaya apa yang paling besar bumi? Baik, pertanyaannya Akbar. Sumber cahaya apa yang terbesar di bumi? Ada yang bisa menjawab? Ya silakan. Matahari. Nah, jadi sumber cahaya yang terbesar di bumi itu adalah matahari. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akan menguji tingkat pemahaman kita setelah kita mempelajari materi tentang
tentang sifat-sifat cahaya, kita akan menguji sampai di mana kemampuan kita tentang pemahaman materi yang telah kita pelajari kali ini. Ya, baik. Sekarang siapkan kertasnya 1 lembar. Ya. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu di situ ada gambar gelas, air dan Sendok. Nah, perhatikan. Salah satu sifat cahaya seperti di gambar tersebut adalah A. Merambat lurus, B. Dipantulkan, C. Diuraikan, D. Dibiaskan. Silakan ditulis, tidak perlu disebut, silakan ditulis di kertasnya. Nomor 1 jawabannya saja. Oke, silakan sudah ditulis, silakan dikumpulkan kalau sudah. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Guru akhiri dengan ucapan billahi taufiq.